Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program Tabalong Dialog. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Rizky. Dan di episode kali ini ada topik yang cukup hangat yang sampai sekarang mungkin masih menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya di masyarakat Kabupaten Tabalong, yaitu seputar pro dan kontra terkait dengan penggunaan vaksin MR atau measles rubella. Oke, baik, dan saat ini di samping saya sudah ada dua orang narasumber yang saya yakin sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Yang pertama ada Bapak Taufikur Rahman Hamdi, selaku Kepala Dinas Kesehatan. Terima kasih Pak sudah datang kembali di Tabalong Dialog. Dan ada juga Bapak Haji Ahmad Rasidi Amin LC, selaku Ketua MUI Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, baik pemirsa. Mungkin langsung saja kita akan memulai dialog kita pada kali ini langsung saja. Yang pertama saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Bapak Taufikur Rahman Hamdi selaku Kepala Dinas Kesehatan karena memang ini berkaitan dengan kesehatan. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak sebelum kita membahas tentang pro dan juga kontra terkait dengan isu vaksin MR ini. Sebenarnya apa itu measles rubella Pak? Iya, jadi ada dua penyakit sebetulnya ini ya yang dicegah dengan imunisasi MR, yaitu measles dan rubella. Measles itu adalah campak. Jadi campak yang murni yang biasa kita lihat di masyarakat itu namanya measles. Kemudian rubella itu sebenarnya adalah sejenis campak yang biasa dikenal juga dengan campak Jerman atau yang disebut dengan rubella. Nah, kedua penyakit ini sama-sama disebabkan oleh virus. Nah, biasanya virus ini berjangkit antara penderita yang terinfeksi dengan orang lainnya yang terpapar. Nah, sebetulnya ada perbedaan karakteristik antara measles dengan rubella atau campak dengan rubella. Campak kalau kita kenal nama lainnya adalah morbili. Kalau di kampungan mungkin nanti rubella itu bisa dikenal dengan kerumut. Kerumut. Nah, jadi kalau bahasa Jawanya gabagen ya. Kalau di tempat kita kerumut. Nah, kalau dari segi ciri penyakit sebetulnya sama. Jadi ada gejala demam disertai dengan ruam-ruam atau bintik-bintik di sekitar kulit penderita. Namun campak ini lebih infeksius dibandingkan rubella ini. Biasanya dia menyerang pada anak-anak, golongan anak-anak, dan perjalanan penyakitnya lebih panjang. Dan campak itu bisa menimbulkan komplikasi bahkan kematian kalau si penderita ini mengalami infeksi sekunder seperti kena meningitis atau pneumonia sebagai dampak dari campak tadi, atau dia mengalami gizi buruk karena selama dia menderita campak ada gangguan pada mukosa mulutnya, tidak bisa makan, anaknya sudah kurus, dia tidak bisa makan berbulan-bulan, maka bisa jatuh sakit dan bisa meninggal. Komplikasi Pak ya? Iya. Nah, kalau rubella itu biasanya perjalanannya lebih pendek. Nah, dia hanya muncul sesaat sekitar 1 minggu, demam, kemudian ada ruam bintik kecil, dan secara alamiah akan hilang dengan sendirinya dan tidak begitu menimbulkan komplikasi yang parah pada anak-anak. Namun, rubella ini jika terinfeksi pada ibu-ibu dengan kehamilan di bawah 5 bulan atau sekitar 4 bulan, ini yang sebetulnya menimbulkan komplikasi yang berbahaya pada janin yang dikandungnya. Jadi dampaknya kalau ibu hamil itu terjangkit virus rubella ini disebut dengan sindroma rubella, di mana bayi yang dikandung akan mengalami suatu kelainan disebut dengan kelainan kongenital ya, karena terjadi di dalam kandungan, bisa menimbulkan kematian pada saat dikandung, atau kalau dia lahir itu dengan cacat bawaan. Yang sering banyak didapatkan adalah kelainan jantung ya. Kemudian dari bagian sindroma rubella ini misalnya ada gejala katarak, penderitanya tuli ya. Kemudian adanya pembengkakan pada otak. Bahkan bisa mengalami diabetes tipe 1. Nah, inilah gejala-gejala yang cukup berbahaya sebagai dampak dari penyakit rubella sendiri. Sedangkan pada campak tadi langsung berakibat pada anaknya sendiri. Tetapi pada anak-anak untuk rubella biasanya tidak begitu seberbahayanya penyakit campak. Oke, baik Pak. Tadi itu penyakit-penyakit atau dampak yang ditimbulkan dari baik itu measles maupun rubella ini sama-sama cukup berbahaya, sangat-sangat berbahaya mungkin ya.
Sebenarnya Pak, tadi kan disampaikan juga berasal dari virus seperti itu Pak ya. Ini penyebarannya seperti apa Pak? Nah, sebetulnya karakteristik virus campak atau rubella ini hampir mirip dengan virus-virus influenza. Dia cepat sekali berjangkit ya, karena itu dia berasal dari virus yang dibawa oleh si penderita melalui droplet atau dahak atau batuk si penderita. Jadi kalau dia mengalami batuk atau ya dahaknya terkena orang di sekitarnya, maka akan terjangkit anak-anak yang lain. Itu yang jelas. Kemudian bisa juga dia menggunakan satu alat makan atau minum sama-sama, misalnya gelas bergantian, itu juga bisa terjadi penularan. Nah, kemudian yang terjadi juga karena virus ini sudah banyak bertebaran di mana-mana, mungkin di sekitar orang itu, kalau kita tidak misalnya melakukan cuci tangan ya, maka tangan kita ini akan menyentuh, dan kalau tangan kita ini menyentuh mulut atau hidung atau mata, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi sangat infeksius sekali, artinya dia akan menularkan pada orang-orang di sekitarnya. Nah, MR ini kan dilakukan pada anak-anak umur 9 bulan sampai 15 tahun. Kenapa kok justru bahayanya kan diharapkan tidak kena ibu hamil? Kenapa bukan ibu hamilnya yang diberikan vaksin MR? Ini karena anak-anak tadi kan kalau dia sudah menderita measles ini, maka dia akan menyebarkan virus itu. Nah, biasanya dia dekat dengan, misalnya apalagi kebetulan ibunya lagi hamil, atau dia di sekitar keluarganya yang mengalami hamil. Nah, orang yang hamil nanti akan terjangkit karena gampangnya menjangkit ya, seperti virus influenza ke tubuh penderita hamil tadi. Apalagi kehamilannya di bawah 5 bulan, maka akan menimbulkan dampak kepada bayi yang sedang dikandungnya. Nah, kenapa vaksin tidak diberikan langsung kepada ibu hamil? Kenapa pada anak? Ya tadi, untuk memutus rantai penularannya. Dan kalau ibu sudah hamil, itu tidak boleh diberikan vaksin. Karena vaksin ini kan sifatnya adalah virus yang dilemahkan. Dan ini bisa kalau ibu hamil diberikan vaksin, maka virus itu bisa akan menginfeksi bayi yang dikandungnya. Tetapi boleh diberikan kalau calon ibu hamil. Misalnya dia memang berniat hamil, sebelum hamil dia diberikan vaksin duluan. Itu bisa untuk melindungi kehamilannya. Kalau di daerah-daerah itu memang endemis atau banyak sekali kemungkinan terjadinya penularan tersebut. Oke, baik. Tadi untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus ini, anak-anak jadi sasaran ya pertama ya. Kemudian kalau sebenarnya virus ini apakah memang menyebarnya itu memang lebih banyak di anak-anak Pak, sehingga disuntik di anak-anak? Ya, sebetulnya karena anak-anak ini kan rentan sekali ya. Kita tahu golongan anak-anak itu pembentukan daya tahan tubuhnya masih rendah. Nah, ini kan dilakukan pada sejak umur 9 bulan sampai 15 tahun. Mungkin saya jelaskan bahwa secara umum imunisasi itu apa sih sebenarnya. Jadi imunisasi itu sebenarnya seperti MR ini adalah tujuannya memasukkan ya virus juga ke dalam tubuh anak melalui vaksin tadi, tetapi virusnya itu sudah dilemahkan. Sudah diteliti bahwa virus itu tidak menginfeksi orang tersebut. Tetapi karena dia dimasukkan ke dalam tubuh sebagai benda asing, karena mekanisme tubuh itu kalau ada benda asing yang masuk, maka dia akan membentuk antibodi sendiri. Nah, diharapkan virus yang dilemahkan ini masuk ke tubuh, dia tidak menginfeksi, tetapi menimbulkan memori daya tahan tubuh, antibodi tadi, sehingga suatu saat kalau dia terinfeksi lagi secara alamiah oleh virus campak atau rubella tadi, maka dia sudah kebal dulu. Itu sebenarnya prinsip imunisasi. Begitu juga imunisasi yang lain. Nah, oleh karena itu, kenapa diberikan pada anak? Itu tujuannya ada dua sebetulnya. Tujuan khususnya adalah untuk melindungi pribadi anak tersebut yang divaksin tadi terhadap tadi kan setelah divaksin dia akan menimbulkan zat antibodi sehingga dia terlindungi nanti kalau ada virus campak atau rubella masuk ke tubuhnya. Kemudian tujuan umumnya adalah memutus rantai penyebarannya. Nah, ini saya kembalikan bahwa target pemerintah untuk melaksanakan MR ini diharapkan cakupannya 95% dari golongan sasaran yang kita hitung di wilayah kita. Kenapa dilakukan 95%? Tujuannya adalah nanti untuk menghilangkan virus MR ini di muka bumi ini. Dulu kita pernah berhasil virus cacar api itu sudah hilang di muka bumi ini karena kita sudah menggunakan
eradikasi atau eliminasi. Jadi kalau ini berhasil dilaksanakan 90%, maka kita berhasil memutus dan insya Allah tidak ada lagi kuman virus di Indonesia ini. Oke, baik. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi Pak, jadi vaksin itu adalah merupakan untuk pembentukan antibodi. Ya, adalah untuk pembentukan antibodi dan juga untuk mengantisipasi terhadap virus measles maupun rubella. Seperti itu Pak ya. Betul. Apakah itu juga termasuk bagian dari pengobatan Pak? Atau nanti ada pengobatannya sendiri? Berbeda. Jadi kita yang pertama, kalau anak itu kebetulan sudah menderita ya measles atau rubella, maka dia akan kita obati. Tapi sebetulnya pengobatannya hanya sifatnya suportif aja. Dia kalau ada gejala demam, kita berikan obat anti demam. Kemudian kalau ada gata-gata ruam kulit, kita beli anti gata. Cukup segitu. Nanti setelah beberapa hari, dia akan sembuh dengan sendirinya. Bagi anak-anak yang tidak mengalami komplikasi ya. Itu yang kita jaga. Yang kedua, bahwa anak yang sudah kena infeksi tadi, secara alamiah dia akan kebal. Ya, terhadap itu jarang terjadi berulang. Nah, itu sebetulnya. Jadi kita mengobati tujuannya supaya jangan terjadi komplikasi. Jangan kita biarkan juga kalau kena. Apalagi yang terkena adalah ibu hamil. Nah, ini sangat berbahaya. Perlu dikonsultasikan kepada ahli dan diperiksa janinnya seperti apa. Oke, baik. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi Pak bahwa pengobatan ada sendiri tadi pengobatannya, dan vaksin ini gunanya justru adalah untuk pencegahan dari awal. Jadi sehingga apabila misalnya vaksin ini benar-benar sudah merata, maka insya Allah memutus rantai dari penyebaran virus measles maupun rubella. Oke, baik Pak. Berbicara tentang vaksin Pak, vaksin measles dan rubella ini sebenarnya vaksin apa Pak? Maksudnya dibuat dari apa dan dari mana asalnya? Ya. Jadi kalau bicara barangnya ya, vaksin rubella, jadi dia adalah bentuk vaksin dari measles rubella sendiri, yang mana kumannya itu dilemahkan ya. Nah, mungkin ini kaitannya dengan proses pembuatan vaksin itu sendiri. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya berkunjung ke Bio Farma ya, salah satu BUMN di Indonesia yang mengemas vaksin MR ini. Nah, di mana di situ sudah dijelaskan proses pembuatannya. Jadi virus ini sebetulnya kita buat ya, itu dikembangkan melalui media. Jadi virus tadi ditanam di suatu media sehingga nanti virus akan berkembang biak cukup banyak sekiranya mencukupi untuk bahan pembuatan vaksin tadi. Itu virus berasal dari measles atau rubella tadi? Iya. Nah, dalam proses pembuatannya setelah ditanam di media tadi, maka virus nanti akan dipisahkan dari medianya tadi. Kan banyak kan di media itu akan tumbuh virus berbanyak. Dipisahkan. Nah, untuk memisahkannya itu diperlukan suatu katalisator atau enzim yang namanya tripsin. Tripsin? Iya. Apa itu Pak? Tripsin ini adalah suatu katalisator enzim yang mungkin yang sejak jadi kontroversi berasal dari hewan babi. Berasal dari hewan babi ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa prosesnya, jadi tripsin ini adalah untuk memotong atau memisahkan virus tadi, diambil dari media tadi, sehingga nanti virus yang sudah lepas dari media tadi namanya bulk ya, BOLK. Nah, bulk ini lalu dikemas menjadi vaksin-vaksin MR tadi. Nah, jadi sebetulnya di dalam bulk ini tripsin tadi tidak terikut, dia hanya memisahkan antara, jadi sebetulnya bersentuhan memang dengan enzim katalisator mengandung babi tadi. Tetapi tripsin ini tidak ikut untuk sediaan vaksinnya, hanya virusnya yang dimasukkan ke dalam sediaan vaksinnya. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi Pak. Jadi tripsin tadi itu hanya untuk memisah tapi bukan media. Dimasukkan ke dalam virus tadi ya. Begitu yang informasi yang saya dapatkan dari Bio Farma tempat proses pembuatan. Itu langsung Bapak di sana ya? Iya. Nah, Bio Farma ini kan hanya satu perusahaan BUMN di Indonesia yang mengemas ya. Kemudian bahan baku yang saya sebut bulk yang dipisahkan itu sebenarnya berasal dari India. Dari India. Kita belum bisa membuat virus itu. Jadi dia sampai bahan yang tadi baru dikemas seperti halnya mungkin seperti pabrik-pabrik yang lain di Indonesia tinggal mengemasnya aja lagi. Nah, jadi dia berasal dari negara India. Oke, baik. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan apa sih sebenarnya measles maupun rubella dan juga vaksin yang digunakan, yang mana tadi sudah dijelaskan juga sumbernya dan juga pernah dilihat secara langsung oleh beliau di Kimia Farma, Bio Farma ya maksud saya, Bio Farma di Bandung ya.
Ya baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut, masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Sebelum saya melanjutkan perbincangan di acara Tabalong Dialog edisi seputar pro dan kontra terkait dengan vaksin virus measles dan juga rubella, kami membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pro dan kontra atau seputar vaksin measles maupun rubella di acara ini melalui nomor telepon dan juga WA yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Baik, Bapak Haji Rasidi Amin, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah datang bersedia hadir di acara Tabalong Dialog. Iya. Baik Pak, langsung saja Pak, tadi sudah mungkin di segmen 1 disampaikan oleh Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi bahwa salah satu ada unsur babi tadi disebutkan seperti itu sebagai zat yang untuk memisahkan seperti itu tadi Pak ya. Itu seperti apa sebenarnya tanggapan dari MUI terkait dengan adanya tadi zat babi seperti itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, hadirnya kami di studio TV Tabalong ini adalah dalam rangka menjelaskan tentang vaksin imunisasi yang sekarang beredar, yang tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Taufikur Rahman tadi, ada tujuan khusus untuk anak, bayi, dan ibunya, dan kemudian secara khusus untuk menghindari seluruh masyarakat. Yang pekerjaan ini sesungguhnya tidak mudah dilakukan orang, kecuali mereka-mereka yang berkeahlian. Nah karena itu Majelis Ulama berharap bahwa masyarakat jangan terlalu percaya dengan isu-isu yang tidak berdasar, sehingga menyebabkan ada yang pro, ada yang kontra. Sesungguhnya yang kontra itu enggak, artinya tidak menolak, tapi mereka barangkali belum tahu aja. Nah, belum sebenarnya. Nah karena itu Majelis Ulama setelah diminta oleh Departemen Kesehatan Pusat, Menteri Kesehatan, untuk memberikan fatwa. Dalam proses fatwa itu cukup lama dengan penelitian sekaligus tentang vaksin itu. Nah, setelah itu lalu mengumpulkan para ahli dan juga ILPIPOM dari Majelis Ulama. Keterangan-keterangan itu yang dikumpulkan dan keterangan-keterangan ahli tentang itu, lalu Majelis Ulama membuat fatwa nomor 33 tahun 2018 yang menetapkan, pertama, ini yang barangkali dipahami, yang dikatakan orang bahwa vaksin itu babi gitu. Karena alinea pertama dalam penetapan itu bahwa vaksin yang bersentuhan dengan babi itu haram gitu. Bukan MR-nya, vaksin apa saja yang bersentuhan langsung dengan babi itu haram. Atau vaksin yang sumbernya langsung dari babi juga itu haram. Nah, yang dipatwakan oleh Majelis Ulama adalah vaksin MR ini itu boleh dengan catatan, pertama karena darurat, yang kedua karena hajat, kebutuhan, keperluan, yang ketiga karena tidak ada lagi pilihan lain kecuali itu. Dengan 3 ketentuan itu maka imunisasi MR ini dibolehkan, mubah. Jadi boleh iya, boleh enggak. Boleh orang yang bersedia untuk divaksin, boleh tidak. Kalau secara hukumnya kan kayak gitu. Boleh dibolehkan. Tapi ditinjau dari kewajiban orang tua untuk memelihara dan untuk menjaga anaknya supaya jangan terjangkit. Sementara orang tua wajib melindungi anak.
dari itu. Maka kewajiban orang tua untuk itu. Jadi bolehnya itu dari segi hukum agamanya. Tapi dari segi kewajiban orang tua wajib melindungi anaknya. Nah, dengan cara imunisasi tadi. Kemudian masyarakat juga apabila menurut keterangan-keterangan ahli bahwa menularnya, bagaimana keterangan Pak Dr. Tapur Rahman tadi, sangat cepat kepada yang bersangkutan, maka kewajiban kita untuk menolak penularan itu. Artinya darurat itu dikatakan dalam bahasa agama, kita wajib menolak darurat itu. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan kita artinya menghukum diri sendiri. Ya itu. Oke. Baik Pak, tapi sempat tadi disinggung ada babi Pak, meskipun cuma pemisah. Nah itu seperti apa untuk menjelaskan Pak? Kan katanya ada, saya pernah mendengar bahwa ada juga kalau bersentuhan dengan babi, mungkin secara agama itu bahkan bersentuhan saja itu seperti apa gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Nah, jadi begini, yang disebut dengan bersentuhan itu sebagaimana katakan Pak Dokter tadi, dia kan terakhirnya sudah tidak ada lagi babinya. Tadi yang dokter kan diambil kayak. Nah, kalau yang bersentuhan langsung itu babinya tetap ada, unsur babinya tetap ada. Itu yang disebut bersentuhan langsung. Nah, itu fatwa ulama memang haram. Kalau MR ini kan tadi setelah vaksinnya itu diambil, maka babinya jadi tidak terikut gitu, tidak termuat dalam situ. Nah, itu yang menyebabkan bolehnya itu. Tapi catatan Majelis Ulama, kalau saja pemerintah sebelum ini berupaya untuk mengadakan vaksin yang halal, yang tidak ada keraguan lagi. Oke, baik Pak. Jadi memang dengan kondisi yang memang saat ini bisa dikatakan bahwa penerapan vaksin MR itu sudah di taraf darurat seperti itu Pak ya, sehingga dibolehkan seperti itu tadi ya untuk melakukan vaksin MR seperti itu ya, karena memang dampaknya yang juga cukup sangat berbahaya, ya. Apalagi terlebih jika mengalami komplikasi terhadap mungkin seperti ibu hamil dan anak-anak mungkin yang kurang imun seperti itu Pak ya. Iya. Dan Majelis Ulama bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian bersama dengan bagian kesehatan Nahdlatul Ulama Pusat, kemudian Muhammadiyah, itu bersama menyerukan supaya imunisasi MR ini dilaksanakan. Karena mengingat tadi, keterangan tadi besarnya, dampaknya yang bila terjadi. Nah, jadi semua lembaga kesehatan, organisasi pun ikut menunjukkan, seperti umpamanya Majelis Ulama menyurati semua Majelis Ulama sampai ke daerah, begitu dari kesehatan NU, dari kesehatan lembaga kesehatan Muhammadiyah sampai tingkat bawah seluruh provinsi itu. Jadi kalau kita bersikeras umpamanya pro dengan itu, barangkali karena kita belum tahu sesungguhnya gitu, atau karena kita terbelenggu dengan keterangan atau pendapat hanya seseorang, tidak lagi melihat kepada pendapat-pendapat lain. Nah, dalam hal ini karena seluruh lembaga kemasyarakatan yang di dalamnya adalah lembaga kemasyarakatan Islam, semuanya pada menyerukan agar ini dikembangkan imunisasi ini dengan baik kepada masyarakat. Oke, ya baik Pak. Kalau berbicara tentang fatwa MUI Pak, MUI ini kan fatwanya sangat menjadi sangat diperlukan oleh umat Muslim selama ini. Nah, seperti apa selama ini MUI dalam membuat fatwa itu Pak? Prosesnya seperti apa Pak? Nah, prosesnya sangat panjang sebenarnya dan sangat hati-hati, tidak asal jadi gitu. Bahkan Majelis Ulama mengupayakan bahwa fatwa itu akan menjadi hukum negara, mengupayakan jadi hukum negara.
tapi belum bisa lagi. Kalau menjadi hukum negara mau tidak mau dilaksanakan di masyarakat. Tapi sementara fatwa Majelis Ulama bagi golongan Islam, orang Muslim itu sangat ditaati memang. Nah, dalam proses pembuatannya sangat hati-hati dengan mengambil dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu, kemudian dari segi keduniawiannya, dari pakar-pakar, dari memang tenaga-tenaga ahli, dimintai keterangan, kemudian diambil lagi ke lembaga-lembaga penelitian dan sebagainya. Jadi Majelis Ulama itu lengkap ketika mengeluarkan fatwa itu. Jadi tidak sembarangan lah. Karena itu pertanggungan jawabannya dengan Tuhan. Tapi Nabi itu menyebutkan kalau memberikan fatwa umpamanya berijtihad itu kurang benar mendapat satu kebaikan, tapi kalau memang benar itu mendapat berlipat-lipat kebaikan gitu. Tetapi Majelis Ulama tentu akan berupaya agar fatwa itu betul bisa diterima oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris dari Nabi, maka kalau saja orang-orang Muslim tidak lagi peduli dengan pendapat ulama, maka dia sama tidak peduli dengan nabinya Muhammad SAW. Maka akibatnya akan terjadi yang disebut dengan bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh karena mereka telah menjauhi dan tidak peduli lagi kepada para ulamanya gitu. Nah, khawatirnya kita di situ dengan pro dan kontra ini diharapkan yang kontra ini menyebarkan isu untuk menolak imunisasi itu dengan alasan yang tidak masuk akal. Umpamanya dikatakan anaknya setelah diimunisasi jadi sakit, jadi panas badannya. Padahal itu tidak yang akurat gitu. Nanti dokter aja menjelaskan itu. Oke, ya baik, terima kasih Pak Haji. Kita akan jeda dulu sejenak. Ya. Setelah ini kita akan kembali membahas terkait dengan yang benar-benar menjadi titik poin dari perbincangan kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan pro kontra dan bagaimana solusi yang ditawarkan baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun dari Dinas Kesehatan. Tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Tabalong Dialog yang disiarkan secara langsung di TV Tabalong. Baik pemirsa, tadi di awal mungkin sudah saya juga memberikan kepada pemirsa untuk silahkan memberikan pertanyaan kepada kami, dan memang sudah jauh-jauh hari pun juga sudah kami beritahukan di media sosial kami bahwa bisa memberikan pertanyaan baik melalui WA maupun SMS ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan pemirsa, ini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Kita akan membacakan satu persatu. Baik, yang pertama di sini namun bisa diperhatikan juga oleh Bapak Taufik maupun Pak Rasidi Amin. Ini ada dari Delvina yang berasal dari Tanta. Baik, pertanyaannya adalah sejauh ini adakah upaya dari pemerintah untuk mencarikan vaksin MR dari barang halal? Ya, kemudian ada juga pertanyaan selanjutnya yang kedua dari Yanti berasal dari Desa Masingai 1. Adakah di Tabalong yang sudah terkena virus MR? Lalu apakah bisa disembuhkan? Nah, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada juga dari Dewi berasal dari Desa Maburai. Masih ragu dengan kandungan babi dalam vaksin MR. Nah, minta sarannya dari MUI. Ya, baik, itu ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ya di nomor baik itu yang melalui SMS ataupun WA di nomor yang disediakan oleh TV Tabalong. Dan ini saya akan meminta mungkin pertanyaan pertama dari Delvina yang berasal dari Desa Tanta ini
kepada Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Pak, itu ada pertanyaan. Sejauh ini kata Delvina, adakah upaya dari pemerintah saat ini untuk mencarikan vaksin MUMR dari barang halal? Gitu Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, mungkin disampaikan dulu klarifikasi dan juga mungkin tindak lanjut dari Dinas Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan nantinya Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi ini bukan pendapat pribadi saya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya langsung datang ke Bio Farma ya. Satu-satunya BUMN di Indonesia yang ikut terlibat dalam produksi vaksin MR ini. Jadi di situ disampaikan bahwa vaksin MR itu diimpor dari India, ya, dari India itu namanya ISS Pak ya, Institut Imunisasi India. Nah di situ dinyatakan bahwa memang bahannya dari hewan babi ya, untuk tripsin yang kita jelaskan dari awal tadi. Nah ini sudah dilakukan upaya sebetulnya di sana penelitian menggunakan enzim tripsin dari hewan-hewan yang lain ya. Tetapi setelah beberapa kali uji coba, menurut mereka hanya tripsin dari babi lah yang berhasil memisahkan virus ini dari media yang ditanam tadi untuk memperbanyak virus. Belum ada dari yang lain Pak? Nah memang ada sumber lain yaitu dari Jepang maupun dari Cina. Namun kedua negara ini memproduksi vaksin hanya untuk dalam negeri mereka, tidak untuk diekspor. Tetapi menurut informasi bahannya juga sama dari tripsin hewan babi tadi. Nah dari hal tersebut saya juga sudah menanyakan dengan Bio Farma apakah ada upaya untuk menghasilkan vaksin MR yang halal sehingga tidak terjadi polemik sampai sekarang. Jadi insya Allah mereka sedang berproses, sedang bekerja keras melakukan penelitian. Pertama mungkin mencari sumber lain tripsin ya yang tidak dari hewan babi, itu yang pertama. Yang kedua mereka berupaya menciptakan suatu sintesis, jadi tiruan tripsin ini yang tidak lagi dari bahan. Jadi mungkin sintetisnya hampir sama. Dan ini mudah-mudahan kita doakan mereka berhasil sehingga nanti akan dibuatlah vaksin yang betul-betul tidak lagi bersentuhan dengan hewan babi tadi, seperti itu. Oke, baik. Ya, itu tadi jawaban dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dan mudah-mudahan bisa dipahami dan juga menjadi jelas seperti itu. Tidak ada lagi simpang siur terkait dengan apa yang menjadi pro dan kontra. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Yanti yang berasal dari Desa Masingai 1. Adakah di Tabalong yang sudah terkena virus MR? Lalu apakah bisa disembuhkan seperti itu? Ini untuk Bapak lagi ternyata Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi mungkin seperti penjelasan awal saya tadi ya, penjelasan mengenai kan MR ini kan ada dua penyakit ya sebetulnya, campak dan rubella. Ya. Nah sebetulnya kasus ini banyak terjadi di masyarakat. Saya bilang tadi mungkin saudara-saudara mungkin pernah mengalami penyakit yang seperti kerumut ya, banyak di ruam-ruam merah di tubuh, bahkan hampir seluruh tubuh. Nah ini penyakit ini sebetulnya pengobatan pun tidak memerlukan antibiotik khusus, cukup suportif diberikan diberikan obat penurun panas, kemudian anti gatal, secara alamiah akan hilang sendiri. Tetapi yang perlu kita tangani adalah kalau penyakitnya ada komplikasinya. Kalau campak tadi, measles tadi, kalau dia ada komplikasi seperti radang otak atau radang paru-paru, maka akan kita rujuk ke rumah sakit dan dirawat untuk komplikasinya ini. Karena komplikasinya itulah yang menimbulkan kematian, bukan campaknya yang menimbulkan kematian. Yang pertama. Kemudian rubella, ini saya pikir banyak kasusnya, semua beberapa anak yang belum divaksin bisa kena ini. Tetapi juga secara alamiah akan sembuh dengan sendirinya. Jadi jangan khawatir. Tetapi yang dikhawatirkan tadi adalah kalau dia menularkan kepada ibu yang sedang hamil. Nah, apakah ada kasusnya di Tabalong? Sebetulnya kita hati-hati juga melihat kasus ini. Kalau nanti ibu hamil ada anak yang meninggal dalam kandungan, apakah itu mesti karena rubella? Belum tentu. Maka kita harus teliti dulu, apakah itu penyebabnya rubella. Nah, kalau dia misalnya lahir dengan cacat dan sebagainya, bisa saja cacat ini karena hal-hal yang lain, bukan karena rubella. Nah itu, jadi kita harus lihat dulu penyebabnya apa sebagainya.
Dan kalau memang sudah kandung kena pada ibu hamil, ini memang tidak bisa diobati lagi. Biasanya kalau sudah kecacatan akan terbawa terus. Kalau bayinya hidup, nah kalau dia sudah meninggal dalam kandungan, biasanya begitu lahir dia sudah meninggal. Tapi terlepas dari itu, yang penting bagaimana kita mencegah jangan sampai tertular tadi pada anak, jangan sampai kena campak tadi, kemudian pada ibu hamil jangan sampai. Nah inilah sebetulnya tujuan kita melakukan imunisasi MR ini secara menyeluruh pada anak-anak dengan golongan umur 9 bulan sampai 15 tahun. Jadi kalau kita di keluarga ini ada punya anak-anak umur antara 9 bulan sampai 15 tahun yang belum pernah divaksin, kalau menurut saya, menurut anjuran Pak Muhyiddin, sebaiknya adalah kita lakukan vaksinasi. Dan ini bukan hanya tujuan khususnya, tetapi kita berniat sebetulnya ini kenapa dilakukan secara massal. Karena kalau target ini tercapai 95%, maka insya Allah virus ini tidak akan ada lagi di muka bumi Tabalong ini. Itu sebenarnya begini. Ya baik, ya mudah-mudahan itu tadi bisa dimengerti dan sudah menjadi jelas dipahami. Baik, kita akan lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari Dewi yang berasal dari Desa Maburai. Masih ragu dengan kandungan babi dalam vaksin MR. Nah, minta saran dari MUI. Ya, baik. Silakan Pak Rasidi. Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi mungkin untuk diperjelas lagi, Pak, silakan. Iya. Terima kasih Ibu Dewi Maburai. Pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi saya jelaskan saja menurut redaksi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang dalam hal memutuskan fatwa nomor 33-nya dengan ketentuan penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Itu jadi jelas kalimatnya dulu. Jadi penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. Kemudian yang kedua, vaksin MR produk dari Serum Institute of India hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Jadi saya ulang, vaksin MR produk dari Serum Institute of India hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Kemudian yang ketiga, penggunaan vaksin MR, ini yang kita bicarakan malam ini, penggunaan vaksin MR produk dari Serum Institute of India pada saat ini yang kita lakukan dibolehkan, mubah dalam bahasa agama, karena ada kondisi keterpaksaan, darurat syariah. Terpaksanya karena satu-satunya vaksin itu hanya itu yang ada. Yang kedua, belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Karena pemerintah belum menemukan dan menggunakan itu lagi. Yang ketiga, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum ada vaksin yang halal. Kemudian poin empatnya, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada hal di atas, angka 3 di atas, tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. Itu. Jadi jelas itu. Jadi MR yang sekarang adalah yang dibolehkan. Jadi Pak Rama. Kalau nanti ada yang suci dan halal, baru kita berpaling kepada yang suci dan halal itu. Oke, dan yang haram harus ditinggalkan, harus Pak ya? ditinggalkan. Oke, gitu. Baik. Ya, itu tadi jawaban untuk Dewi dari Maburai, dan semoga jawabannya bisa dipahami dan juga dimengerti.
Ya, baik, pemirsa, ini sebenarnya saya punya satu pertanyaan lagi ya untuk apa tadi kan akan diupayakan Pak ya, Pak Kepala Dinas Kesehatan akan diupayakan mungkin dari Kementerian Kesehatan atau mungkin dari tempat pembuatan vaksin itu tadi akan diupayakan mencari zat-zat lain yang ada dari sana. Oke, baik. Jadi sebenarnya Pak, saya mau bertanya lagi Pak, kira-kira nih Pak, itu perlu waktu berapa lama sih Pak itu Pak untuk kira-kira nih butuh waktu berapa lama untuk bisa menemukan hal itu Pak? Belum bisa dijawab ya? Baik. Jadi untuk melakukan suatu proses penelitian memang tidak bisa dalam waktu bulanan ya. Itu memerlukan proses yang lama karena mengikuti prosedur dan uji coba berkali-kali. Nah, tadi saya sudah sampaikan oleh pihak Bio Farma ya di Indonesia, itu disampaikan mereka sedang berupaya mulai sekarang. Nah, mudah-mudahan ya secepatnya, mungkin dalam tahun depan atau beberapa tahun lagi sudah dihasilkan vaksin ini. Tetapi sebetulnya yang dihasilkan oleh Serum Institute India ini juga dipakai oleh 140 negara di dunia, yang salah satunya 49 negara OKI Pak, dari negara Islam. Sudah memakai juga semua. Nah ini hanya sebagai perbandingan ya, bukan tujuan apa-apa. Saya sampaikan, saya juga dapat informasi seperti itu. Jadi yang dari SSI memang karena hanya di dunia tadi hanya 3 negara yang menghasilkan itu. Nah ini dipakai untuk kebutuhan vaksin di seluruh dunia, dipakai oleh kurang lebih 148 negara. Nah salah satunya dari 148 adalah negara-negara OKI. OKI mungkin Pak ya adalah kumpulan negara-negara Islam di dunia. Seperti itu. Oke, ya baik Pak. Ternyata ini ada lagi kita menerima WA seperti itu atau SMS dari masyarakat Kabupaten Tabalong Pak. Mungkin satu lagi terakhir sebelum kita menutup acara Tabalong Dialog kita. Ini dari Devi Mabuun yang menanyakan Pak, banyak beredar di media sosial dampak dari vaksin MR ini Pak. Bahkan disebut bisa sampai lumpuh seperti itu. Nah itu apakah benar Pak? Ya. Baik. Jadi ini perlu kita klarifikasi ya. Sebetulnya imunisasi measles ini sudah berjalan mulai sejak tahun 80-an. Yang dilakukan di Posyandu ya, pada balita yang berumur 9 bulan. Dan saya rasa ya, kita tentu segala sesuatu obat maupun vaksin ada side effect-nya, efek samping. Tetapi secara umum dampak dari imunisasi measles rubella ini adalah hanya demam. Anak setelah disuntik itu biasanya mengalami demam. Kenapa terjadi demam? Demam ini adalah proses reaksi antibodi tubuh, di mana pada saat itu karena ada benda asing yang dimasukkan, lalu ada proses perlawanan tubuh sehingga tubuh jadi demam. Nah, tetapi setelah demam itu selesai, maka tubuh akan membentuk antibodi sendiri. Nah, kalau bicara efek samping, ya memang bisa terjadi pembengkakan pada daerah suntikan ya, mungkin karena terkait bahan atau teknik melakukan imunisasinya. Tetapi sejauh ini yang saya baca tidak pernah bisa menyebabkan kelumpuhan sebagainya. Nah, perlu kita pahami, bisa saja seorang anak mengalami hal ya yang jelek sebagainya, kebetulan pada saat itu dia sedang diimunisasi. Jadi seolah-olah disalahkan itu habis karena imunisasi. Ya, itu perlu kita garis bawahi. Mungkin harus disuntik lumpuh. Padahal kemungkinan dia mengalami sesuatu kejadian itu bertepatan. Tetapi penelitian sudah dilakukan. Pemerintah tidak gegabah membuat suatu obat atau vaksin itu melalui proses yang panjang sekali. Sudah diuji baik kepada hewan sebagai bahkan terakhir kepada manusia. Kalau itu memang mudaratnya sampai seperti itu, tentu kami tidak akan melakukan vaksinasi. Nah, oleh karena itu mungkin kebetulan saja pada situ mungkin anak mengalami hal-hal yang lain yang bersamaan waktunya. Nah ini harus kita teliti dengan baik. Jadi bukan berarti bahwa imunisasi itu langsung mulai dampaknya. Itu yang beredar di media sosial itu biasanya sumbernya juga tidak bertanggung jawab. Kita bisa lihat kalau dia dibawa ke rumah sakit maka dokter akan melakukan penelitian. Kalau memang benar itu dampak imunisasi pasti mereka ada pernyataannya. Baik. Tetapi kalau memang ini kebetulan dia mengalami suatu penyakit yang lain bersamaan, ini bisa saja. Seperti itu. Ya baik. Jadi jalan tengahnya mungkin bisa dikatakan lebih baik langsung mungkin periksa dulu ke dokter apakah memang benar ini karena efek dari vaksin tadi atau bukan seperti itu. Dan juga terlebih yang tadi Bapak sampaikan bahwa biasanya efek yang paling jelas adalah demam seperti itu ya. Baik. Ya baik.
Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Sebenarnya vaksin MR di Tabalong ini Pak ya, dan upaya untuk menghilangkan atau membasmi virus dari measles dan rubella ini sebenarnya sudah berapa persen Pak cakupannya di Kabupaten Tabalong untuk masyarakat? Ya, ini perlu saya sampaikan. Nah, kalau kita secara bersama-sama untuk kemaslahatan ya, ini perlu dukungan agar imunisasi kita ini mencapai 95% dari sasaran. 95%. Sasarannya sebetulnya sekitar 67.000 anak umur 9 sampai 15 tahun yang ada di Tabalong ini. Dan sekarang sampai terakhir tadi 30 September cakupannya adalah sekitar 57,89. Jadi masih di bawah daripada target kita yang lakukan. Jadi artinya kalau kita tidak tercapai target maka tidak dijamin bahwa di tempat kita virus itu sudah musnah atau hilang. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kalau sebenarnya seperti contoh mungkin ada penyakit-penyakit virus yang dulu yang namanya cacar api ya. Dan cacar api sudah musnah di muka bumi ini, tidak ada akan lagi. Kemudian polio juga sudah mulai dieliminasi. Kita berharap sekarang measles rubella juga tidak terjadi. Itulah, jadi target kita dari 95 baru mencapai 57,89. Nah, oleh karena itu kita mohon dukungan dari segala pihak, baik MUI ya, pemerintah daerah, swasta. Mari kita sama-sama untuk tujuannya demi kemaslahatan. Timbang kita hanya berpolemik ya masalah ini, karena kita disampaikan oleh Pak Rasidi, tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah jangan meninggalkan generasi yang lemah. Itu agama itu sudah memerintahkan bahwa generasi yang lemah itu kita tidak mungkin kan anak-anak kita cacat, tuli, apa sebagainya. Apakah itu yang akan nanti membangun bangsa kita ke depannya? Itu mungkin sebenarnya yang kita inginkan, tujuan mulia daripada mengeliminasi kasus measles dan rubella ini. Oke baik Pak, mungkin bisa disampaikan Pak untuk terakhir kalinya Pak ya, kepada masyarakat secara langsung terkait dengan sosialisasi yang sedang gencar dilakukan terkait dengan vaksin MR ini Pak. Saya rasa keterangan dari Majelis Ulama sudah jelas ya. Jadi sebetulnya saya sampaikan penolakan imunisasi itu ada dua hal. Pertama bukan masalah polemik hal haram, imunisasi yang lain pun masyarakat karena ketidaktahuannya ngapain anak yang sehat-sehat kok disuntik lalu jadi demam dan sebagainya. Padahal kita tujuannya adalah memberikan perlindungan karena memang vaksin adalah diberikan kuman yang dilemahkan tadi untuk menciptakan daya tahan tubuh buatan gitu, tidak alami. Nah, yang kedua hambatan ini adalah karena kebetulan pas kita lagi rame ini ada polemik seperti itu. Mungkin secara jelas, secara hukum saya tidak berkompeten ya. Majelis Ulama sudah menjelaskan seperti itu. Jadi kita harapkan, mari kita bersama-sama mendukung demi tujuan mulianya tadi. Jangan sampai bayi balita kita, mungkin ibu-ibu hamil melahirkan anak-anak yang cacat dan sebagainya. Karena ini adalah cikal bakal generasi kita yang akan datang. Yang kita harapkan. Oke ya baik pemirsa, itu tadi penyampaian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dengan harapan sosialisasi ini dapat bisa mencapai seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tabalong. Dan saya ingin minta untuk terakhir kalinya kepada Bapak Haji Rasidi untuk menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Tabalong Pak, terkait dengan vaksin MR ini Pak. Ya terima kasih. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Dr. Taufikur Rahman tadi, bahwa jangan kita meninggalkan keturunan di masa depan itu yang cacat dan lemah disebabkan katakanlah ketidaktahuan atau kelalaian kita di masa sekarang. Yang Allah firmankan, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian merasa takut terhadap turunan yang akan datang itu menjadi turunan yang lemah. Itu Allah sudah memperingatkan itu. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan bahwa jadikanlah turunan kalian itu turunan yang kuat dan sehat. Nah karena itu dasar dari itu maka imunisasi ini upaya pemerintah yang sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat agar sejahtera dan sehat. Nah, kalau kita sekarang dengan kecanggihan
menerima dari media-media sosial, yang pertama dia isukan yang tidak berdata, datanya nggak ada. Yang saya disebutkan tadi sampai menjadi lumpuh itu datanya berapa banyak dan di mana, seharusnya ada data itu kan, agar kita bisa menelitinya. Nah, yang kedua, bahwa setelah melakukan penelitian begitu panjang, hal-hal seperti itu tidak terjadi pada imunisasi gitu. Jadi jangan disalahkan imunisasinya, tapi mungkin ada yang kata dokter tadi bersamaan dengan itu penyakit lain datang. Nah, karena itu Majelis Ulama menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pemerintah juga dalam lembaga-lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama seluruhnya sudah diajak untuk bersama-sama mengajak masyarakat dalam rangka mensukseskan pelaksanaan imunisasi ini demi masa depan bangsa dan negara. Dalam hal ini masa depan anak-anak kita, agar anak-anak tumbuh sehat dan kedepannya mereka akan menjadi harapan bangsa gitu dan harapan agama. Oke, ya. Itu Majelis Ulama menyerukan kepada seluruh masyarakat agar jangan sampai termakan isu-isu yang tidak berdasar dan tidak terbukti gitu. Terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih kepada Bapak Taufik Rahman Hamdi selaku Kepala Dinas Kesehatan dan juga Bapak Haji Ahmad Rasidi Amin Ketua MUI Kabupaten Tabalong yang bersedia hadir di acara Tabalong Dialog untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pro dan kontra seputar pemberian vaksin MR atau measles rubella kepada masyarakat di Kabupaten Tabalong. Dan pemirsa, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan sekaligus menjawab keraguan dari berbagai pihak yang baik itu pro maupun kontra terkait dengan pemberian vaksin ini. Dan saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sudah datang. Terima kasih.